Okay, 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 okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Luffy Berdiah dengan NIM 2301260. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang ekskresi toksikan. Untuk selanjutnya, pemaparan materi tentang ekskresi toksikan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekskresi toksikan, di mana ekskresi merupakan proses pembuangan produk sisa metabolisme tubuh, seperti CO2, H2O, NH3, pigmen empedu, dan asam urat. Toksikan atau zat toksik merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi dan distribusi suatu zat dalam tubuh, di mana jalur ekskresi toksikan dapat melalui ginjal, paru-paru, empedu, mengeluarkan ekstrak proporar dari lambung, jalur lain, dan kinetika eliminasi. Pada ginjal, proses utama ekskresi ginjal dari xenobiotika atau senyawa oksigen adalah filtrasi glomerular, sekresi aktif tubular, dan resorpsi pasif tubular, di mana senyawa dengan ukuran kurang dari 70 nanometer yang hanya dapat melewati filtrasi glomerular. Reabsorpsi pasif ditentukan oleh gradien konsentrasi xenobiotika. Jalur ekskresi toksikan selanjutnya yaitu empedu. Hati mengekskresi xenobiotika terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi seperti anion dan kation, konjugat dan terikat pada protein plasma, dan senyawa dengan berat molekul lebih dari 300. Begitu senyawa terdapat dalam empedu, tidak akan diserap kembali ke dalam aliran darah dan dikeluarkan lewat feses. Jalur selanjutnya yaitu paru-paru. Ekskresi xenobiotika melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Cairan yang sangat mudah larut lemak seperti kloroform dan haloton mungkin diekskresi sangat lambat karena mereka tertimbun dalam jaringan lemak dan karena keterbatasan volume ventilasi. Selanjutnya yaitu jalur lain. Jalur ekskresi ini umumnya mempunyai peranan yang sangat kecil dibandingkan dengan jalur yang di atas. Jalur-jalur ekskresi ini seperti ekskresi cairan bersama feses, ekskresi toksin melalui kelenjar mamai yaitu air susu ibu atau ASI, keringat, dan air liur. Jalur ekskresi lewat kelenjar mamai menjadi sangat penting ketika kehadiran zat-zat racun dalam ASI akan terbawa oleh ibu kepada bayinya atau dari susu sampai ke manusia. Nah, selanjutnya mengenai kinetika eliminasi. Keefektifan eliminasi racun atau xenobiotika pada umumnya dapat dievaluasi dengan tolak ukur kinetika eliminasi yang meliputi tahapan kecepatan eliminasi, waktu paruh eliminasi, dan bersih atau clearance total. Nah, bila eliminasi racun berlangsung melalui mekanisme transport aktif, maka eliminasinya mengikuti kinetika peringkat 0. Nah, yang keenam adalah teknik ekstrak korporal. Pertama, teknik ekstrak korporal yang paling sering digunakan untuk meningkatkan ekskresi racun adalah hemodialisis dan hemoperfusi. Yang kedua, agar hemodialisis menjadi efektif dalam membuang toksin, molekul toksin harus cukup kecil untuk melintasi membran dialisis. Kemudian mempunyai laju kebersihan yang tinggi, volume distribusi jaringan terbatas, mempunyai dosis waktu dan sitotoksi. Yang selanjutnya, dalam hemoperfusi, toksin berkontak langsung dengan matriks pengikatan, sehingga ukuran dan derajat pengikatan toksin oleh protein tidak begitu penting daripada dalam hemodialisis. Yang ketujuh, mengeluarkan racun dari lambung. Nah, pertama, pengeluaran racun dalam lambung harus mempertimbangkan zat yang tertelan, tingkat keracunan, dan sudah berapa lama zat racun itu tertelan. Yang kedua, pengosongan dengan bilas lambung. Diragukan kegunaannya bila dilakukan lebih dari 1-2 jam setelah racun tertelan dan dapat menyebabkan teraspirasinya isi lambung. Yang selanjutnya, memuntahkan isi perut dengan pemberian H2H telah dipakai baik pada orang dewasa atau anak-anak, tetapi sangat terbatas kegunaannya. Selanjutnya adalah proses ekskresi obat.
Obat yang bersifat polar akan diekresi melalui organ ekresi dalam bentuk tidak berubah, dan obat yang bersifat nonpolar akan dimetabolisme dahulu agar menjadi lebih polar dan larut dalam lipid sehingga mudah diekresi. Ekresi obat melalui paru hanya terjadi pada obat-obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Sebagian obat keluar dari tubuh melalui urin, beberapa obat dikeluarkan melalui hepar masuk ke dalam empedu, tetapi kebanyakan di antaranya direabsorpsi kembali melalui usus. Organ terpenting untuk ekresi obat adalah ginjal. Ekresi di ginjal melibatkan 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus proksimal, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrat, sedangkan yang terikat protein tetap tinggal di dalam darah. Reabsorpsi pasif terjadi di sepanjang tubulus untuk bentuk non-ion obat yang larut lemak. Oleh karena derajat ionisasi bergantung pada pH larutan, maka hal ini dimanfaatkan untuk mempercepat ekresi ginjal pada keracunan suatu obat asam atau obat basa. Di tubulus distal juga terdapat protein transporter yang berfungsi untuk reabsorpsi aktif dari lumen tubulus kembali ke dalam darah untuk obat-obat dan zat-zat endogen tertentu. Ekskresi obat terpenting yang kedua yaitu melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama dengan feses. Transporter membran PGP dan MRP terdapat di membran kanalikulus sel hati dan mensekresi aktif obat-obat dan metabolit ke dalam empedu dengan selektivitas yang berbeda, yaitu MRP untuk anion organik dan konjugat, PGP untuk kation organik, steroid, kolesterol, dan garam empedu. PGP dan MRP juga terdapat di membran sel usus, sehingga sekresi langsung obat dan metabolit dari darah ke lumen usus juga terjadi. Kemudian, ekskresi dalam ASI, saliva, keringat, dan air mata bergantung terutama pada difusi pasif dari bentuk non-ion yang larut lemak melalui sel epitel kelenjar pada pH. Ekskresi dalam ASI, meskipun sedikit, itu penting artinya karena menimbulkan efek samping pada bayi yang menyusu pada ibunya. ASI bersifat lebih asam daripada plasma, sehingga terdapat lebih banyak obat-obat yang bersifat basa di dalam ASI daripada dalam plasma. Lalu kadar obat dalam saliva sama dengan kadar obat dalam plasma, sehingga saliva dapat digunakan untuk mengukur kadar obat jika sulit untuk memperoleh darah. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam makalah dan PowerPoint kelompok 4. Nah, itu tadi pemaparan tentang ekskresi toksikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom komentar ya.